Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salam. Jawab salamnya kurang kompak karena yang pojok sana belum jawab. Kita ulangi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Sudah makan belum? Belum, sama kayak saya. Insya Allah kita semuanya sehat. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Al-Mukarram Ustaz Kiano SPDI, beliau penyuluh agama Grogol yang menjembatani saya bisa silaturahmi kepada ibu semuanya. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan kebahagiaan beliau ya, manfaat ilmunya. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Hajah Zulkarnain, Ketua Majelis Taklim Al-Muhsin Grogol, Majelis Taklim Ar-Raudhah. Ibu Hajah Eki Sukarni yang saya muliakan, Ibu Hajah Suryana yang saya hormati, saya banggakan Ketua Laski dan jajarannya. Kita kasih plus untuk beliau, tepuk tangan semua. Laski, subhanallah, sudah mendendangkan lagu, saya nggak tahu berapa lagu, tapi itu lagu yang disampaikan adalah berisi tentang sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini luar biasa. Jangan dilihat mak-mak, jangan lihat nenek-nenek, tapi pukulan rebananya masih kuat. Amin. Mudah-mudahan nyampe rumah jangan mukulin lakinya aja. Yang ngerinya udah mukulin rebana, nyampe rumah lakinya kalau salah dikit ditepak lagi ya. Jangan ya, Bu. Karena lagi viral di YouTube, laki-laki lagi tidur dikemplang palanya. Ngapain? Ngasih uang belanjanya kurang. Itu kurang ngaji di Majelis Taklim Mukhlisin Grogol. Kalau yang ngaji insya Allah enggak. Amin. Alhamdulillah laki-laki bawain duit. Alhamdulillah. Lagi kurang duit, alhamdulillah. Memang kita semuanya ini bangsa negara lagi diuji. Betul apa betul, Bu? Ini saya mukadimah dulu karena Ustaz Gianon mau pamit. Jadi penyuluh itu, Bu, di KUA setiap KUA ada penyuluh. Ibu bisa konsultasi majelis taklim, ke penghuluan, ke penyuluhan, dakwah, TPQ, mau nikahin. Nah, ini mumpung saya ingat nikah. Sebagai ketua DNO, saya Jakarta Barat mau ngadain nikah massal. Apa, Bu? Nikah massal. Kapan, Pak Ustadz? Kamis 19 Oktober besok. Tinggal berapa hari lagi? Sudah per hari ini dapat 16 pasang. Kurang 4 lagi. Karena targetnya 20 pasang. Kali-kali ada jamaah molisin mau daftar angkat tangan. Lewat Cakmur langsung. Insya Allah bisa, asal memenuhi persyaratannya. Di antara persyaratan, kalau perawan maupun janda sama. Surat pengantar RT RW dibawa ke Pak Lurah, dari Pak Lurah ke KUA Grogol. Ngapain, Ustaz? Minta direkomendasi ke KUA Cengkareng. Kenapa dibawa ke KUA Cengkareng? Karena nikah masalnya tempatnya di Cengkareng. Apa nama tempatnya? Masjid Hasyim Asy'ari. Ibu tahu? Nah, jalan-jalan ke Cengkareng, jangan lupa mampir Masjid Hasyim Asy'ari. Ibu bawa mobil nih, ya 5 mobil, 6 mobil nih segini. Silahkan. Biasanya ibu-ibu majelis taklim malah udah masjid yang jauh-jauh, masjid yang dekat belum. Padahal Masjid Hasyim Asy'ari gede apa gede? Gede banget. Tapi yang lagi viral apa? Saya udah Pak Ustadz, Masjid Al-Jabbar. Al-Jab di mana tuh? Tuh, udah tahu kan? Ibu ketua udah ke Bandung juga ya? Nih ibu-ibu nih, pasti udah ke Masjid Al-Jabbar. Gak lama lagi ke Sumedang. Ngapain? Masjid Al-Kamil. Dia juga. Al-Jabbar yang bangun Pak Gubernur, Al-Kamil juga memang Pak Ridwan Kamil ya. Sudah ke sana, Bu? Insya Allah tanggal 21 rombongan jamaah saya ngajak ke sono 1 bis.
Doanya Ibu ya. Di sana aja makam pahlawan Cut Nyadin. Nah, itu bisa sekalian berziarah. Kalau di Al Jabar itu ada yang di Bandung. Nah, jangan kalah yang di Hasyim Asy'ari tadi begitu. Nanti akan ada nikah massal. Ibu saksikan, dapat kondangan massal. Jadi para pejabat, Pak Kapolres, Kepala Kantor Kemenak, Gubernur DKI, Wali Kota, sama Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan insya Allah hadir, Wakil Menteri Agama hadir, bawa amplop masing-masing kondangan ke pengantinnya. Makanya ibu-ibu jadi pengantin baru dikasih itu. Namanya kondangan massal, bukan nyawer ya, kondangan massal. Insya nikahnya gratis, dapat buku nikah, kemudian prasmanan, makan, snack, kopi, semua lengkap dah. Insya saya mohon dukungan Ustaz Diano beserta jajaran, Ibu Hajah Zulkarnain. Mudah-mudahan kegiatan ini insya Allah lanjut ya. Dan kemudian pertama sebagai Kasibi Majelis Islam Bu, saya apresiasi untuk Majelis Taklim Ar-Raudhah ini luar biasa. Saya sudah monitor kira-kira sekecamatan Grogol yang the best ini memang Al-Mukhlisin. Tepuk tangan untuk Mukhlisin. Serius, saya nggak lebay, memang benar. Jadi semua saya monitor ya kan, ada Jelambar Baru ya, ada Grogol, ini termasuk kelurahan apa Pak Ustadz? Kelurahannya Grogol juga ya kan, kelurahannya banyak satu kecamatan. Nah ini boleh suatu saat Ibu Hajah Zulkarnain lomba Majelis Taklim tingkat DKI Jakarta. Amin. Saya yakin bisa menang. Orang baru datang aja ngeliat tongkrongan masjidnya udah luar biasa. Itu baru ngeliat tongkrongannya doang. Parkirnya luas, amin. Ibu-ibunya baik-baik semua, amin. Walaupun kita dekat rumah sakit jiwa Grogol, tapi kita nggak pernah masuk, amin. Amin, amin. Naudzubillah min dzalik ya Bu ya. Saya pernah Ustadz nganterin saudara, siapa yang gila? Ada. Kalau Ustadznya sama, saya udah baca doa di situ di rumah sakit jiwa. Kirain yang saya bacain doa itu orang-orang gila. Ternyata yang kita bacain rohaniwan itu orang-orang sehat. Dokter dilantik, kepalanya dilantik, yang bagian apa tuh psikiaternya dilantik. Nah itu baca doa dan termasuk khutbah Jumat di masjid rumah sakit jiwa Grogol. Dan saya terima kasih juga Bu Ketua dikasih amanah untuk khutbah Jumat di masjid ini juga. Ibu boleh rekamannya dilihat, silakan YouTube Cak Mur, Ustadz Cak Mur, ketik khotib Jumat Jami Al-Mukhlisin gitu ada. Nah Ibu ya silakan juga, termasuk kultum-kultum Ramadan. Jadi terima kasih Ustadz Diano yang kita sinergi. Insya Allah kita hadir, Kementerian Agama itu di Majatan dia hadir. Jangan gini Bu, perasaan saya seumur saya diriin Majelis Taklim belum pernah ada orang Kementerian Agama. Nah ini sedih sekali ya. Jangan ya Bu ya, supaya silaturahminya berjalan, amin. Ada nada dan dakwah. Ini tadi ada ngadain maulid, di sini ada nada, di sini dakwah, sini nada. Nada kawin dengan dakwah, makanya nada dan dakwah. Sebuah lagu. Wah, gitu ibu-ibu. Kalau requestnya sama ibu-ibu, nanti pukulan rebananya setelah Ustadz Camur pamit, berapa lagu lagi masih bisa? Insya Allah kalau mau masuk waktunya masih. Saya dikasih waktu dari panitia kurang lebih 1 jam 40 menit ceramahnya, 15 menit pertanyaan, 5 menit disuruh doa. Jadi saya borongan nih Bu, borongan ini MC. Mana MC-nya tadi? Iya, disuruh borongan. Ustadznya borongan, dia yang ceramah, dia yang nyanyi juga, yang sholawat juga. Terakhir doa, ya siap 86. Oh kok 86? Iya. Jadi panitianya juga harus 86 juga. Kirain doanya Ustadz Diano udah ada panggilan. Ini orang Simatupang nih Bu nih, siang malam nunggu panggilan. Ya Ustadz, lagi laris maulidnya. Ya, nanti nggak apa-apa Ustadz izin ya. Bu, ini baru mukadimah, belum ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna bit taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad.
wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah ma ba'du wa ba'da tahiyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya ngelempengin ayat yang dibaca tadi. Nanti ibu boleh dicek Al-Anbiya ayat 107, bukan 112. Yang dibaca tadi 112. Ada kesalahan teknis. Ini yang saya baca, nanti ibu cek ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Allahnya mana tuh? Udah ngopi belum? Udah, saya udah 3 gelas. Maka tadi tadi mau nawarin kopi lagi. Saya kalau tahajud minum 1 gelas kopi, menjelang berangkat istri bikinin kopi lagi, nggak diminum mubazir saya minum. Nyampe di sini tawarin kopi, Ustaz jangan kopi lagi. Alhamdulillah tadi dikasih madu. Yang jelas saya dikasih madu, bukan dimadu. Madu pasti manis, tapi kata Ustaz ada juga madu yang pahit tadi. Tapi saya pilih yang manis. Ustazah, kalau sama Ustaz Cakmur jangan sekali-kali ngasih yang pahit. Kenapa? Karena hidup saya sudah terlalu pahit. Dari kecil udah pahit dulu, Bu. Dari sekarang umur udah gocap ke atas, semua kita hampir sama. Mudah-mudahan kita tinggal apa tuh ya? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bu, sakit-sakit dahulu, baru kemudian betul dandang dong nggak masuk Pak Ustaz. Bu, hari ini kita maulid. Ngapain maulid? Untuk apa maulid? Apa hikmah maulid? Seperti apa maulid? Pulang bawa apa? Itu yang penting. Gak ada gunanya Ustaz, saya udah dandan, baju saya cakep-cakep begini. Baju saya Ustaz pengen tahu harganya enggak? Wah. Ini ada yang baju harga 500.000, 300, ada yang cepet juga. Tapi yang penting barokah. Ustaz aja. Oke, monggo. Jazakallah. Selamat jalan dengan dakwahnya sukses ya Bu ya. Doain Ustaz biar sehat terus. Beliau ini penggemar minum obat. Jadi mudah-mudahan obatnya jalan terus tapi sehat. Amin. Ya sama Bu, saya sebagai penceramah semalam saya ceramah maulid sampai jam 12 malam. Ngantuk apa ngantuk? Nyampe rumah istri bukan ngajak tidur, ngajak diskusi. Ada aja. Sambil tidur kita udah mau merem di bantal masih ngomongin anak, ngomongin itu ya dah. Tidur-tidur jam 1 kelapakan, jam 2 bangun lagi. Ya kan? Ngapain? Tahajud. Pikiran ibu-ibu ini pojok. Oh, Ustaz, sunnah rasul kayaknya. Sunnah rasulnya perhambat.
karena kelelahan dan kengantukan. Ya sunnah Rasul kan banyak Bu, nggak hanya itu doang, beneran. Nah, hari ini kita ngadain maulid sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu, cinta kita kepada Rasulullah. Rasa cinta pada makhluk. Terus ya, udah segitunya. Gak apa-apa. Rasa cinta pasti ada Ustaz. Ibu cinta kepada suami, cinta enggak? Kita ketika dinikahkan modal dasar cinta. Cinta bukan karena yang lamar saya bawa mobil Innova, yang datang bawa Avanza, bodoh amat. Karena yang dicari bukan Innova dan Avanzanya, tapi laki-laki ganteng, soleh, taat ibadah. Amin. Begitulah ustazah kalau milih calon mantu. Jangan calon jodoh lagi, emang sampai ada yang janda. Kalau ada yang janda angkat tangan, kasih nomor WA-nya ke Ustaz Cakmur. Mau saya data doang. Jadi Bu, di kota saya juga aktif di BP4. BP4 itu Badan Penasihatan, Pelestarian, Pembinaan, Perkawinan, dan Perceraian. Lengkap amat itu Ustaz ya. Ribet pokoknya urusannya. Setiap yang datang ke saya nangis-nangis ke lantai 4. Tat, suami saya begini, tat, saya harus cerai, tat, saya udah nggak kuat lagi. Kita nasihati, tarik nafas dulu, ambil wudhu, istighfar, bangun malam, sholat istiqoroh, jangan cerai dulu. Sengaja Bu, gua gituin, bener-bener ngantuk ibunya. Saya mau izin Bu, belum berani berdiri. Nah, semalam tidur udah jam 2-an, habis maulid. Ini habis zuhur juga ceramah maulid lagi di Palmerah, mohon doanya. Yang penting lancar semua, amin ya Bu ya. Saya udah hormati semua tadi, yang belum dihormati jangan marah, jangan baper. Pembawa acara saya hormati, Kori, baca Quran saya hormati, semua dan panitia, ya kan? Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang hadir maulid mudah-mudahan berkah. Amin. Itu yang menyumbang snack, yang ngasih kue, yang ngasih segala macam untuk maulid ini, mudah-mudahan hidupnya bahagia. Amin. Yang rumah tangganya lagi ribut, lagi sedih, mudah-mudahan diberi kebahagiaan oleh Allah. Amin. Dan gak usah terus sampai ke pengadilan agama. Bukan apa-apa. Kalau udah pengadilan agama, ketok palu, dinyatakan hari ini saudara sudah cerai, tidak menjadi suami istri lagi. Nauzubillah. Perkara ibu-ibu ada nggak yang seperti itu, pernah ngalamin anaknya, ponakannya, cucunya, atau ibu sendiri, saya nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan ibu. Tetapi mudah-mudahan yang masih ada ini diselamatkan rumah tangganya. Amin. Persoalan kehidupan kita pasti ada aneka warna, ada masalah. Betul apa betul Bu? Hidup ini penuh masalah, benar apa benar? Apakah Pak Ustadz, Pak Kiai nggak punya masalah? Apakah MC nggak punya masalah? Apakah yang baca Quran tadi nggak punya masalah? Ono yang megang absen punya masalah nggak? Semua kita nyaris punya masalah. Betul nggak? Tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu yang tugas kita bersama. Nah, hari ini setelah kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada kanjeng Nabi dengan solawat yang luar biasa tadi. Sama-sama kita salawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa alana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talikatina miyomina ila yaumil akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Gak perlu cinta, kalau orang cinta ibu bisa bayangin cinta, apa ibu cinta ya? Bahasa Arabnya mahabbah.
Suami yang cinta kepada istri idealnya nanya istri, Neng lagi ngapain? Neng udah makan belum? Bener gak Bu? Neng hati-hati di jalan. Neng kalau ngaji di majlis kali malam mau berisik, jangan tergoda orang luar. Ya Bu, ini jilbabnya macam-macam, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang ini bukan partai. Setuju? Mentang-mentang kuning Golkar gitu enggak juga kan. Oh yang biru Demokrat enggak begitu. Saya bukan anti politik, tidak boleh ceramah tentang politik. Kita netralitas. Ibu silahkan milih nyoblos siapa aja, yang penting tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju? NKRI harga apaan tuh? Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancalima Sila. Sila apa sila itu? Sila itu apa? Dasar, 5 dasar. Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang mengikat kita di masjid ini. Nggak lihat Sunda, Jawa, Sumatera, nggak ada urusan. Orang Betawi juga pada belagu, jangan belagu. Betawi juga. Ini Monas punya gua. Kata siapa? Monas punya? Ini punya negara Republik. Jadi gitu Bu. Dulu Kanjeng Nabi, beliau waktu di Mekah itu dihajar oleh kafir Quraisy. Tapi Rasulullah itu emang udah hebat. Waktu ngandungnya juga luar biasa. Ibunya Siti Aminah dilahirkan di kota Mekah. Sebelum lahir memang sudah disucikan, betul Bu? Dan lahirnya nggak lewat kemaluan. Ibu jangan salah nih, Kanjeng Nabi itu lahirnya nggak lewat jalan najis. Tapi beliau, ya kalau bahasa kedokteran sekarang apa Bu? Ya kayak begitu dah ya. Sudah diberikan oleh Allah, langsung diangkat, langsung dapat cahaya. Sejak Nabi Adam juga cahaya Muhammad udah ada. Nur Muhammad namanya. Nabi Nuh sendiri ada muncul nurnya Muhammad. Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup ada nur Muhammad, maka Ibrahim itu selamat. Dunganya apa Pak Ustaz? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah, ya narukuni, wahai api dinginlah, jangan bakar Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim terbakar apa tidak? Ibu ntar pulang dari ngaji sama Ustaz Camut baca doa itu, dirubah Ibrahimnya, ganti nama Khadijah, Fatimah, Hasanah, Sayyihah, Sukemi, Fatinem, Jinem. Jenenge kan akeh iki. Ya narukuni bardan wa salaman ala ibu hajah Zulkarnain gitu. Coba itu nanti kompornya panas apa panas? Melepuh tangan ibu. Kenapa Ustaz? Mic-nya udah habis. Ini masuk rekaman Ustaz, masuk YouTube ini. Ya. Ibu cek YouTube ya, saya rekam. Ibu bapak yang saya sampaikan, enak apa enak nih suaranya? Abot bener ya. Enakan sing di. Oh iya, baterainya habis. Coba Ustaz, baterainya udah habis. Yang mana ini? Oke, makasih Ibu. Makasih Pak Ustaz. Oh itu lepas ya. Ya. Bu nyampe mana tadi? Dibakar Ibrahim. Ibu jangan ngetes ilmu kayak gitu. Kata Ustaz tadi, ya narubuni badan wasalaman ala Khadijah, ya narubuni badan wasalaman ala Fatimah, ya narubuni badan wasalaman ala Surtina, Hasanah, Fatimah, Khadijah. Ada namanya? Ini namanya saya belum kenal satu pun. Jangan-jangan namanya Pak Ijem, Sumiati, orang Jawa ya. Iya. Kalau yang udah saya kenal Ibu Haja Zulkarnain, Ibu Haja Happy, Sukarni, kayaknya Jawa ini ya namanya. Ibu Haja Suryana, Ustazah ya. Bu Suryana dari mana? Sunda Betawi? Oh Sunda. Alhamdulillah. Bu,
masuk masjid, saya nggak kenal ibu dari Sunda, mau ibu camat, ibu lurah, wali kota, presiden, peraturan sama, sandal dibuka apa dibuka? Tuh hebatnya demokrasi masjid. Jadi jenengan itu kalau udah masuk masjid, walaupun Pak Camat suruh lepas sandal, bener nggak suruh? Ada wali kota masuk masjid, wali. Ada menteri masuk masjid turun. Lu jangan pakai sandal. Pak Jokowi presiden masuk masjid, kami jadi biar sokong kena pasal. Pak presiden masuk masjid sama. Nah inilah demokrasi itu luar biasa berkaitan. Di sana masuk masjid harus suci. Kemudian dibuat air dulu. Kemudian ibu ada imam, ada makmum. Kalau makmum tukang mabuk boleh nggak? Ya makmum biarin aja, udah amat. Juga makmum. Imam boleh? Nah kemudian makmumnya masih ahli maksiat, boleh nggak jadi makmum? Dia belum taat ibadah, belum pinter, ngajinya menolak, tajwidnya dan lupa, boleh nggak jadi makmum? Itu hebat masih. Tapi untuk jadi imam satu atau ibu harus fasih bacaannya. Setuju? Nomor satu Qurannya satu. Yang kedua harus alim, tahu hukum agama. Yang ketiga dia orang yang paling lama tinggal di daerah sini, kokoh. Kan ilmunya sama, kiroahnya sama, pikirnya ahli pikir juga. Kalau sama-sama pinternya gimana Ustaz? Yang paling lama siapa nih? Oh Pak Haji ini dari tahun 60 udah ada. Saya baru tahun 70 kita ngalah. Tapi kalau Pak Haji yang umur 60 itu kita kepada yang muda, boleh? Karena seandainya konten di sini, biar umur saya lebih muda, itu belum. Masuk sekalian jadi imam. Alhamdulillah. Berarti ketua masjid ada caranya, punya etika, punya adab, menghormati orang yang fasik dan menghormati orang alim. Insya itu sama saya jadi ya seperti itu. Maka imam nggak boleh orang bodoh. Setuju? Itu saat menjadi ketua majelis taklim juga seorang tokoh di masyarakat setempat. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Dua aja ya. Jangan sampai majelis taklim ini nggak punya bendahara. Ribet urusannya. Betul nggak? Kalau nggak ada bendahara, siapa yang bayar kurbannya? Yang mana pulang kan perlu bensin juga. Ya, jadi yang ada sering diberi ada seksinya. Semua dibikin seksi organisasi, seksi dakwah, seksi sosial, seksi apa yang paling seksi? Nah, seksi yang paling seksi apa? Yang paling seksi Pak, sebenarnya semua acara itu gagal Pak kalau nggak ada konsumsi. Benar. Bisa juga semua merasa penting. Nah, itulah organisasi di bawah itu ada ketua yang memotivasikan, bukan garis peta yang dianggap. Gue mau tahu selesai. Tujuan ya kalau di ketua masyarakat kan demokratis ya tidak kayak di kantor itu struktural selesai cepat tidak terjadi sekarang juga DPR tak pakai lama. Kalau di kantor tapi kalau di sana bicara lagi kalau ini pada dulu juga tapi mohon maaf saya kan tidak bisa sampai dengan sampai dengan saya tulisan sampai buat pete, sampai buat jengkol, sampai buat ikan asin, aku tak masak sambal mentah. Terus ngomong buat sini. Belakang ada siapa? Aku ditugas selalu yang pojok sana bikin opor ayam, sebelahnya lagi bikin teh manis sama kopi, sebelahnya lagi bikin urap. Itu protes dari yang satu lagi bikin kerupuk, aku itulah ulama itu. Nah, ibu sekali menunya apa nanti kita ada yang salah. Ibu aja saya paling mahal, daging 5 kilo saya siap. Itu calon penjadinya dan juga gampang masuk surganya karena tidak makin, tidak pelit,
Masih saja begini nggak akan maju juga dari kita ke kita. Maka punya uang kas dicatat, kasih sudah dapat laporan dari negara untuk ngapain? Jalan-jalan, kamansa, rohani itu wisata rohani, siapa makan Sunan Kalijogo kalau mau. Kalau nggak boleh maka bapak juga sendiri. Kita nggak wajib ujian atau ziarah-ziarah. Inilah Indonesia berarti. Kau usah ngomong ente ada apa? Muhammadiyah mau NU sama aja. Semua imannya baik sopo. Sholatnya sama enggak? Sholatnya sama enggak? Beda tipis yang satu sholat satu kata begitu ketemu. Yang pakai itu boleh kan? Yang pakai juga sama. Pokoknya bersama Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah inna nas'aluka apa? Semua doanya sama ikutin saya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang dapat terjemahannya privat nomor 1. Saya dibatasi waktu, saya harus segera mempercepat diri untuk menyampaikan tentang maulid sesuai judul atau kenapa harus bahagia bersama Rasul. Di mana Allah hebatnya Rasul? Saya mau tanya sama ibu, mau di negara mana saja ada tak pemimpin yang kayak Rasulullah sekarang? Ada nggak jawab? Wallahi kan? Berapa ratus negara sedunia ini? Ada tak pemimpin kayak Raja Nabi? Gantengnya ada nggak lawan saya? Sampai kalau Madinah itu lewat jalan Assalamualaikum Rasulullah nangis orang ini. Haji, diomelin banyak tak boleh lama-lama. Haji, tapi saya karena baca video dulu, kita Allah saya nggak diusir sama polisi alam. Saya ada 1 jam di mana. Memang ada yang melakukan itu di Raudhah, yang katanya itu juga sama. Itu minta Allah, ya Allah mudahkan saya di Raudhah. Amin. Karena itu dari awal sebelum baca nanti manggil Nabi dulu. Kalau kita sudah diterima nanti bisa lah. Mungkin kalau tadi Asmaul Husna, ayat kursi, apa saja tersebut, wahai yang di rumah, kemudahan pada saat ini, anak cucu kita semua bisa pergi ke Mekah Madinah, yang belum umroh mudah-mudahan di bawah amin, pulang dari kota Mekah dan Madinah bisa beli sawah. Mana sawah Mekah? Ada sawah besar. Sawah besar di mana? Jakarta besar. Alhamdulillah. Oke, sawah kuningan, sawah Bogor, sawah Cianjur, sawah Sumedang, selesai. Balik timur Jawa pada sawah Sumatera nggak mau kalah, tetap banyak sawah alhamdulillah. Maka orang pergi ke kota maka sudah tahu bertahun-tahun duit modal cukup segera jual. Kau usah banyak-banyak jual sedikit aja dan cukup. Kau usah buat 5 juta kemudian 25 tahun lama-lama panjangnya. Pokok saya sekarang 60 tahun tambah 25 menjadi 85 tahun ya sudah nenek-nenek. Mungkin saya pakai kalau ya kalau kayaknya mah saya udah dikuburkan. Bagaimana setelahnya supaya bisa langsung pergi haji? Adakah haji langsung? Ada. Berapa duit? Mahal. Yang haji juga duit langsung tol. Nah itu bayar tolnya itu mahal. Bagian sidangnya tol berumah. Yang bayar langsung mungkin kamu dapat saya promosi.
bukan dari Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada haji OMH khusus. Berapa tahun sakit juga lama. Tapi dari mana yang 25 tahun reguler dia haji khusus 5-6 tahun. Yang kalau yang berangkat berangkat di sana bisa. Alhamdulillah. Itu nanti yang ingin berdoa ya. Hubungi nomor saya 0819 hubungi saya terus kan. Ibu-ibu ini biasanya punya investasi di Jawa Tengah, sawahnya lebar tapi kalau mau haji, mengambil nikah dunia belum haji, alhamdulillah. Sawahnya lebar kontraknya 50 ribu di Bogor, banyak orang bikin pemberatan siapa dosa orang. Jualannya 1 ribu, 2 ribu, harga 900 juta kali 2 maka juga cukup apa itu untuk berhaji. Cukup. Kita biasanya di Bogor. Kalau sampai ada waktu itu belum berhaji, katanya orang Islam yang kaya tidak mau pergi haji sampai mati dia tinggal ini kata Rasulullah mau mati Yahudi atau Nasrani apa enak gak enak A'udhu baca 10 kali habis sholat, setelah itu baca istighfar 10 kali astagfirullah. Setelah itu baca bismillahirrahmanirrahim 10 kali Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sholat pikir kayak gitu, boleh. Kita diharapkan keras, maka ngajinya suruh keras, baca keras, bawa keras saya sebut dari Nabi sebanyak-banyaknya. Ustaz, apa wajib 100 kali? Tidak wajib. 10 kali boleh Ustaz. 1000 pun ada. Makin banyak, makin bagus. Dalilnya mana Ustaz? Dalil. Ini dalil. Sama-sama ya. Kalau lagi-lagi, kamu Ustaz yang paling ganteng. Ketua Aski harus apa? Barang-barang saya kira kalau ngomong yang ngaji yang berisik baru belum apa. Sama. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aduh, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusholluna sedang sholawat terus Allah dan malaikatnya kepada siapa Allah Nabi ya ayyuhalladzina amanu yang beriman sholawat yang semua kita semua alaihi kepada kanjeng Nabi wasallam mengucapkan salam kepada siapa kanjeng Rasul ini sholawatnya yang banyak. Dari yang lain mana lagi ada Ustaz? Yang paling pokok ini. Karena kata Allah dan malaikat itu terus ya. Dari yang kedua, man sholat alaihi sholatan sallallahu biha sholawat. Siapa orang sholat yang bersolawat alaihi kepadaku kata Nabi sallallahu kepada orang itu asro 10 sholawatin 10 kali lipat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Inna fatahna
jadi pakai majilah baik, orang baik, itu nanti jelas soal ini kan orang-orang soalnya segala orang itu orang baik, pokoknya tetap pakai bahasa orang baik itu sebenarnya. Sama mungkin orang bilang orang mata, mata baru, sebenarnya itu masalahnya apa? Saya tidak ada kemudian dari sebelah sama. Ya itu masalah dalam PPP. Beri Allah Tuhan dan baik dan baik Allah syarika alaihi lima abda wa ni'matallah al-mulala syarika alaihi lima abda wa ni'matallah al-mulala syarika pembinaan ini harus menghadirkan Polri tadi haji berkumpul kampung di pulau Ustaz sebagai prosaki umur sudah 60 prosaki kemudian umur 61 ikro 2 63 ikro 3 bisa sampai kata atau enggak mudah-mudahan ada yang masih bagus dari orang haji itu lalu karena hikmahnya oleh dari hidup kan makin mencintai masjid kami mencintai masjid yang tadinya jamaah itu oleh kenapa? Sepanjang Rasulullah hidup ibadah Allah itu tanpa dalam sejarah ikuti sunnah Nabi dua cintai tiga aturkan asma Nabi selain asma Allah karena di dalam asma Allah itu sudah nampaknya di hadapan Nabi. Kalau dia sifat Allah, lihat Nabi di mana Nabi yang 137 setelah karena ulu itu yang ketiga Siti Aisyah, Sohri Siti Aisyah, bujurnya yang Nabi, bujurnya berapa? Bujur yang pertama siapa namanya? Bisa sama beliau jadi itu umur 25 pernikahan 40 19 tahun lebih sampai tidak dia menikah. Bisa kalau jadi 40 tahun masih tertentu mencapai dalam satu sangat sudah cantik kaya raya orang yang bersih gak cengkesan gak nyanyok berarti nyanyok kasih orang jaga kantor kalau main kasih orang kantor kalau tidak nggak baperan dia mulai mengalami salah sudah mengajar itu sistem sudah ditutup dia kenapa kamu cari Rasulullah Nabi Allah umurnya sejak 20 tahun sudah ada sama Nabi Muhammad yang jujur yang hebat tinggi kami untuk ratusan Nabi di bawah kami amanahnya Allah aku kok senang banget kalau Muhammad itu coba kerjasama ini kerjasama untuk membangun dikirim pesan seluruh bisnisnya Khadijah diserahkan ke Muhammad tapi ada intelijennya itu intelijen yang mengawasi kerjaan Muhammad soal jenis Maisarah itu anak itu laki perempuan laki ternyata Maisarah itu laki namanya ada 40 Maisarah Muslimah, Fatimah, Khadijah, Salihah itu kan cewek ini Maisarah Maisarah aku kalau saya ngurus untuk Nabi Muhammad coba lihat bisnisnya di sana semua dicatat perjalanan dari Makkah ke Sam itu yang kita bisa loh sampai seperti di mana ini bisnis yang bukan yang modalnya 1 miliar pulang bawa 1 triliun semua utuh
diserahkan kepada Siti Khadijah. Dari situlah ulama Wahidin Kristo dalam Bulino ya Rasulullah dia ternyata itu sampai itu kalau ya Rasulullah ayuan itu dia pokok global itu pokok itu gak terputih. Kalau itu udah banyak gede ini berarti gede segalanya kan. Makanya dulu kan kalau ada nama wow aling tapi maaf ya. Jadi kalau Rasulullah itu pokoknya segalanya Kolkon artinya ciptaannya memang cakep, kulukon perilakunya bagus. Orang sampai tulis belum lupa, belum sholat, belum zakat, belum puasa, Rasulullah hebat. Emang hebatnya sudah ada dari Nabi. Nah, ketika umur 25 tahun, mama Rasulullah memutuskan kepada Muhammad mau kan oleh Muhammad mau gak dikawin oleh Siti Khadijah. Itu saya sudah konsultasi kepada Abu Thalib paman saya. Jadi semua pegawai itu dengan ada budaya itu anak yang soleh. Kalau anak sekarang tinggal janda, coba-coba, kaya-kaya, dari izin bapak ibunya orang. Wah, langsung diangkat buat nikah. Ini rombong sumpit, kok ini orang-orang yang bisa. Zaman saya ini, langsung telepon PC ke Jawa Timur sana, ke Tegal. Makanya, kalau dosa ini kalau dia, masalah bisnis. Kalau Rasulullah tidak ada oleh yang oleh tidak mahal saya. Bu, jangan salah. Rasulullah waktu itu bisnisnya sudah sukses atau belum? Sudah sangat sukses, sudah kaya Rasulullah juga sebelum diangkat Nabi. Sudah kaya, makanya ngasih mahal kepada Khadijah murah-murah. Mahalnya itu ngokok 100 untuk pesantren doang, 100 ekor onta. Itu bayangin, kalau grogol hari ini motor berapa motor mereka dua kali itu sambatan. Maafkan motor dua coba lagi aja dua ekor. Kalau saya saya sampai ya satu duit motor berarti. Jangan tuh, alhamdulillah anak saya satu ekor, anaknya cowok 2 ekor. Bapaknya potongnya sekalian, masih potongin. Bapak sampai ini ada apa malu? Apa itu namanya? Belum nikah. Ada yang belum nikah? Ada, boleh tak status boleh sudah. Kalau pokoknya bapak ibu saya belum langsung banget, petani, kelurahan, daerah-daerah, oleh-oleh, sebelum suatu susah, hasil bangunnya seragam sekolah yang tinggi. Yang kedua susah, karena susahnya akikahnya uruskan itu lebih banyak duit. Saya tahu ini materinya sih cuma yang ada bisa dulu. Alhamdulillah, Ustaz, mulai pulang hari ini saya mengakui diri saya. Alhamdulillah, minggu depan saya mengakui dan kamu berisi. Alhamdulillah, kalau usah dibawa ke masjid nggak apa-apa, di rumah juga aja. Nanti kita dengar beritanya alhamdulillah. Boleh nggak? Perempuan saya belum menikah, saya potongin dulu pas korban. Waktu korban itu akikah dulu atau korban dulu? Dua-duanya juga boleh. Itu misalnya orang satu ekor, akikahnya sekali. Kalau kan korban itu harganya mahal. Kalau kambing 1 ekor bisa 5 juta, sampai ke 3 juta. Itu kalau korban jadi, tapi kalau sapi kalau urutannya sapi aja. 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 lagi 2 tulis saja sehingga menjadi 1 ekor sapi murah Ustaz 3 juta setengah kali 7 paling 4 juta. Jangan dibeli semua. Kenapa? 2-3 juta juga udah gede. Yang 1 juta mau ongkos potongan boleh 500 terus kan sapi 500. Kalau kami ongkosnya 250 nggak apa-apa. Itu yang kasih betul. Tapi kita kurang kenapa? Karena nggak bulan nabung. Maka dari sekarang masih satu yang bagusnya tabungan korban. Ada apa ada? Sebaiknya bikin arisan. Gak usah mahal-mahal arisannya
yang penting pertemuannya. Arisan kalau mahal berat bayarnya. Maka arisan yang orang yang sekolahnya 50.000, 10.000 masuk kas 40.000. Siapa yang datang ke sini waktu ngaji 10.000 terserah, beli kue, beli jengkol, beli nasi uduk, apa saja boleh untuk memakmurkan majelis. Itulah hidupnya. Jangan sampai kalau ngekas dulu sampai resolusi pengurus dirangkul yang ahlinya, teman-teman yang maaf, ada seorang yang juga ekonominya. Mudah-mudahan di global ada ekonominya. Kenapa Bu? Karena kita memang penting organisasi Islam itu harus ada yang ekonominya. Subhanallah, kamu benar pakai semua Indonesia. Rasulullah kalau yang mempunyai punya anak banyak. Cewek dulu, cowoknya mati. Kenapa usah cowoknya mati? Andaikan ada anak laki-laki itu bisa bayangin. Nah, takutnya disembah-sembahnya seolah menggantikan nabinya Rasulullah. Itu olehnya anaknya Rasulullah itu cewek, Khadijah sampai anak bayi. Dan Rasulullah tidak pernah nikah waktu usia dengan Khadijah itu. Gak ada cerita Rasulullah poligami mengkhianati Khadijah. Kapan Rasulullah nikah itu? Setelah Khadijahnya meninggal, bilang bininya masa itu. Itu nikahnya setelah Khadijah kan? Itu boleh bukan boleh lagi. Itu jangan dijelaskan itu karena Rasul tidak mengedepankan nafsu. Wa ma yantiqul hawa in huwa illa wahyuha. Wa ma yantiqul hawa, Rasulullah pernah memakai hawa nafsu. In huwa, kecuali dia Rasulullah illa wahyuha. Semua yang dia ngomong Rasulullah pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi Kalimat qasidana ma dhaya wasi'al karami Muhammadun Sayyidul kaunaini wa saqalaini min urbin wa min ajami